Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan, buat kemampuan, kekuatan, dan kepercayaan Tuhan hingga kami bisa sampai hari ini. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami setiap hari. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom HCC Families, dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara tetap diberkati Tuhan, tetap dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan tetap kuat dalam menjalani hari-hari berpuasa selama 21 hari ini. Dan untuk sebagai kekuatan kita di doa puasa hari ini, saya ingin membawakan sebuah renungan yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua mengidam-idamkan bisa memiliki ke-9 buah roh ini ada di dalam hidup kita. Siapa yang tidak mau kita bisa tetap penuh kasih, bersuka cita setiap hari, penuh dengan damai sejahtera. Kita menjadi orang yang sangat sabar, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Kita selalu berharap memiliki buah-buah roh ini. Tetapi tidak sedikit dari kita bahkan mengusahakannya, atau bisa dikatakan memaksakannya, dengan beralasan bahwa firman Tuhan katakan demikian. Oleh karena itu saya akan berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuanku untuk menghasilkan buah-buah roh ini. Tetapi perlu kita lihat dengan jelas makna dari kata buah roh. Bahwa buah adalah hasil. Jika kita mengalami bahwa kita memahami bahwa buah roh itu adalah hasil, harusnya kita lebih berusaha bukan untuk menghasilkan, tetapi mencari tahu apa yang menyebabkan buah-buah roh ini bisa muncul, atau bagaimana caranya untuk dapat menghasilkan buah. Karena buah adalah hasil ketika sebuah pohon tertanam dengan baik dan subur. Buah adalah akibat dari suburnya atau sehatnya sebuah pohon. So, mari kita mundur beberapa ayat dan membacanya supaya kita dapat lebih jelas memahaminya. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di sini kita melihat bahwa di dalam kita ada dua pribadi yang saling berlawanan, yaitu manusia daging kita dan manusia roh kita. Dan bagaimana kita bisa hidup menghasilkan buah-buah roh ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh, memberi diri kita kesempatan untuk selalu membangun manusia roh kita daripada membangun manusia kedagingan kita. Dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman, bahkan berpuasa yang kita lakukan saat ini. Itu adalah hal-hal yang kita lakukan untuk membangun manusia roh, untuk memastikan pohon atau hidup kita itu tertanam dan tumbuh dengan subur. Ketika kita tertanam dengan baik, bertumbuh dengan subur, buah sudah pasti menjadi akibatnya. Sehingga buah roh tidak lagi menjadi sesuatu yang harus kita usahakan atau paksakan, melainkan akan lahir dengan sendirinya. Ketika semakin kita membangun manusia roh kita, kita semakin mendorong diri kita untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk berdoa, menyembah, membaca firman, bahkan berpuasa. Perlahan-lahan manusia roh kita semakin kuat dan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, buah-buah roh yang kita sebutkan tadi akan dengan otomatis keluar dari hidup kita. Kita nggak sadar, tiba-tiba kok kita jadi semakin sabar,
Kok kenapa kita selalu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Terus seiring waktu, kenapa ya rasanya godaan-godaan duniawi yang biasanya menghampiri saya, rasanya sudah tidak sekuat kemarin. Itu terjadi ketika kita membangun manusia roh kita. Ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh itu akan lahir dari kehidupan kita secara otomatis. Oleh karena itu saya berdoa biar semua keluarga HCC lewat Fast 21 ini membangun manusia roh saudara, sehingga semakin hari hidup saudara menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh saudara, bahkan semua orang di sekeliling saudara. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan hari ini. Biar Roh Kudus menolong kami untuk memahami, bahkan dapat melakukannya dalam hidup kami. Kami mau terus mendorong diri kami untuk melakukan atau membangun manusia roh kami. Meskipun kadang kami lagi nggak kepengen lakukan, mood kami lagi tidak sesuai, tapi kami tahu ini hal yang benar yang harus kami lakukan. Oleh karena itu kami mau terus membangun manusia roh kami. Karena kami tahu ketika kami membangun manusia roh kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh akan lahir dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.